Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Muparij dengan NIM A2 19085. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas makalah etika profesi di bidang teknologi informasi dengan isu-isu yang berkembang pada saat ini. Mungkin saya akan menjelaskan latar belakang dahulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini memang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan seolah menjadi kebutuhan bagi manusia. Namun secara tidak langsung telah merubah nilai-nilai moral masyarakat karena maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti sosial media misalnya, yang saat ini sering disalahgunakan, seperti banyaknya kejahatan, perundungan, dan pelecehan secara online dan berbagai kasus lainnya. Dengan kemajuan teknologi dan akses mudah ke internet, media sosial telah menjadi platform yang populer bagi interaksi dan komunikasi online, kemampuan untuk berbagi konten, komentar, dan berinteraksi. Lalu, perundungan dan pelecehan online dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan emosional yang menjadi korbannya. Lalu, korban mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, maupun rendahnya harga diri. Bahkan dapat berujung pada pikiran bunuh diri. Efek jangka panjang mungkin dari perundungan online pada kesejahteraan mental seringkali signifikan dan bisa berlanjut hingga ke kehidupan nyata korban. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang nantinya akan berkecimpung dalam dunia teknologi informasi, diperlukan adanya pendidikan etika sebagai profesional IT agar dapat memiliki kesadaran diri untuk menggunakan dan memanfaatkannya secara positif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang perundungan dan pelecehan online, kita mungkin dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini. Pertama yang akan kita bahas adalah maksud dan tujuan. Pertama, maksud dan tujuan dari penulisan ini yaitu satu, mengetahui akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi atau komputer dan etika sebagai seorang profesional di bidang IT. Kedua, menambah wawasan mahasiswi tentang budaya penyalahgunaan sosial media. Ketiga, menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bersosial media. Adapun metode penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penulisan studi pustaka. Lalu dalam penulisan makalah ini, rumusan masalahnya diantaranya adalah pertama, apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi di media sosial. Kedua, faktor-faktor apa yang mendorong individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan media sosial. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang penyalahgunaan media sosial di kalangan pengguna. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pertama, pada makalah ini hanya akan membahas tentang isu-isu penyalahgunaan sosial yang berkembang saat ini seperti perundungan dan pelecehan online dan kesadaran edukasi tentang penyalahgunaan media sosial di kalangan masyarakat. Kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian etika dahulu, yaitu etika profesi merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur praktik dan interaktif dalam suatu profesi tertentu. Hal ini mencakup tanggung jawab, integritas, moralitas, dan standar yang diterima secara luas yang harus dipegang dan dihormati oleh para profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Adapun arti etika profesi yang melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, pedoman moral. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, perlindungan dan kesejahteraan. Keempat, profesionalisme. Dan kelima adalah pengambilan keputusan etis. Lalu selanjutnya kita akan membahas isu yang berkembang saat ini. Isu perundungan dan pelecehan sosial melalui media sosial merupakan masalah serius yang sedang berkembang saat ini, yang meliputi penghinaan, ancaman, penyebaran konten yang merugikan, dan pengungkapan informasi pribadi yang tidak diinginkan. Karena media sosial juga dapat digunakan untuk penyebaran konten yang mengandung pelecehan seksual, termasuk penyebaran gambar atau video intim tanpa izin, pencatutan video, pencatutan foto, ataupun permintaan gambar telanjang. Mungkin saya akan membahas dua contoh kasus yang sedang terjadi saat ini. Pertama, kasus pemerasan video polsek hingga korban diperas puluhan juta seperti yang dilansir dalam link yang sudah saya cantumkan dalam PDF, yaitu Polda Kalimantan Tengah mencatatkan selama Januari hingga April 2023 saat ini warga yang menjadi korban pemerasan video polsek sebanyak 12 orang. Adapun kasus lainnya dalam bentuk penghinaan seperti yang dilansir yang sudah saya cantumkan atas juga, yaitu ujaran kebencian dalam game seperti Mobile Legends MLBB yang merupakan masalah serius yang dapat merusak pengalaman bermain dan berdampak negatif pada komunitas game. Penggunaan bahasa kasar, penghinaan, atau bahkan mengancam pemain lain yang sudah tidak asing dalam game Mobile Legends
Ingatlah bahwa di balik layar juga ada pemain yang memiliki perasaan, namun rata-rata pemain mengabaikan hal ini yang mengakibatkan ujaran kebencian kerap terjadi di kalangan pemain. Selanjutnya saya akan membahas undang-undang yang mengenai perlindungan dan pelecehan sosial di kalangan pengguna. Di Indonesia juga terdapat undang-undang yang relevan mengatur perundang-undangan dan pelecehan online. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur tentang kegiatan elektronik termasuk penggunaan internet dan media sosial. Pasal-pasal yang relevan dalam UU ITE antara lain pasal 27 ayat 3 dan pasal 45A yang mengatur tentang larangan mengirimkan atau menyebarkan informasi secara pribadi yang mengandung penghinaan maupun pelecehan. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Undang-undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari UU ITE sebelumnya. Dan ketiga adalah peraturan pemerintah, yaitu pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Keempat, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Selain undang-undang tersebut, terdapat juga peraturan-peraturan lebih spesifik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menghadapi masalah dengan etika profesi. Pertama, dengan cara brainstorming, sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kedua, menganalisis, yaitu mengidentifikasi tanggung jawab dari pembuat keputusan, lalu mengidentifikasi hak-hak dari pihak yang terlibat, dan mempertimbangkan dampak dari pilihan-pilihan tindakan terhadap pihak-pihak tersebut. Selanjutnya akan membahas perundungan dan pelecehan online, yaitu di mana etika profesi dalam menggunakan sosial media, faktor penyalahgunaan sosial media, dan edukasi bagi pengguna sosial media. Di mana dalam edukasi bagi pengguna sosial media, antaranya satu yaitu pelatihan dan workshop, mengadakan pelatihan dan workshop tentang penggunaan yang bertanggung jawab atas dari media sosial yang dapat melibatkan pengajaran tentang etika media sosial. Kedua, membuat sumber daya edukasi, di mana membuat materi edukasi yang mudah diakses seperti panduan praktis, brosur maupun biografis yang memberikan informasi tentang penyalahgunaan media sosial, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri ataupun orang lain. Ketiga, melibatkan institusi pendidikan, di mana mencetakkan materi tentang etika dan penyalahgunaan media sosial dalam kurikulum di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini di mana dapat membantu mengajarkan anak-anak dan remaja tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial tersebut. Mungkin dengan melakukan upaya ini diharapkan kesadaran dan pemahaman tentang penyalahgunaan media sosial dapat meningkat dan pengguna dapat mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya mungkin pembahasan yang segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ke bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penjelasan tersebut, mungkin perundungan dan pelecehan sosial di media sosial merupakan isu yang serius dan kompleks dalam era digital saat ini. Berbagai bentuk penyalahgunaan seperti cyberbullying, trolling, pelecehan seksual, dan penyebaran konten merugikan, di mana dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu dan masyarakat. Selain itu, perlunya adanya regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang efektif terkait dengan penyalahgunaan media sosial. Undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, perlindungan anak, serta perubahan penambahan dalam UU ITE menjadi langkah penting dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial di Indonesia. Dengan upaya bersama dari individu, pemerintah, institusi pendidikan, dan platform media sosial lainnya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari penyalahgunaan di media sosial. Saran dari makalah ini mungkin pertama, setiap platform media sosial memiliki kebijakan penggunaan yang harus dipatuhi, dipahami, dan diikuti. Kebijakan tersebut untuk menjaga pengalaman bersosial media yang sehat dan aman. Kedua, mengatur peraturan privasi akun Anda secara tepat. Pertimbangkan untuk membatasi akses profil kepada orang-orang yang Anda kenal saja. Jangan membagikan informasi pribadi yang sensitif maupun lokasi secara terbuka. Ketiga, sebelum mengklik tautan atau membagikan konten, pertimbangkan kredibilitasnya dan potensi dampaknya. Pastikan konten yang Anda bagikan tidak merugikan atau menyinggung orang lain. 4. Bersikaplah hormat dan respek dalam berinteraksi sosial. Jangan menyerang, menghina kepada orang lain, dan bertanggung jawablah atas kata-kata dan tindakan Anda. Dan pertimbangkan dampaknya kepada orang lain sebelum mengirimkannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam makalah ini dan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guys, Ngarep ganti. Rekam kan ya? Ngarep ganti mana? Ngapain? Dulu. Dulu.